Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang siklus anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Siklus anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD adalah rancangan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah atas hasil persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Adapun tujuan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD: 1. Mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal. 2. Mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. 3. Menetapkan prioritas belanja daerah. 4. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah terkait pendapatan dan pengeluaran belanja daerah. 5. Sebagai bentuk transparansi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Pengertian APBD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 1. Pengertian umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. A. Peraturan Kepala Daerah atau disingkat Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota. B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. D. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh undang-undang. Siklus Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD. Siklus APBD yang pertama menyusun RAPBD, yang kedua menetapkan APBD, yang ketiga pelaksanaan APBD, yang keempat laporan realisasi SM1, yang kelima perubahan APBD, dan yang keenam pertanggungjawaban APBD. 1. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD. A. Pihak yang berkaitan. 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD. 4. Sekretariat Daerah atau SALDA. 5. Kepala Daerah. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. B. Dokumen dalam penyusunan RAPBD. 1. Kebijakan Umum APBD atau KUA. 2. Nota Kesepakatan KUA. 3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. 4. Nota Kesepakatan PPAS. 5. Rencana Kerja dan Anggaran RKA. C. Proses penyusunan RAPBD. 1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD atau KUA APBD. 2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PPAS. 3. Penyusunan Surat Andara Pendoman Penyusunan RKA sampai SKPD. 4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggara atau RKA SKPD. 5. Penyiapan RAPBD. 2. Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD. A. Pihak yang berkaitan. 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 2. Saluran Kerja Perangkat Daerah. 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 4. Sekretaris Daerah. 5. Kepala Daerah. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 7. Gubernur. B. Dokumen dalam pengesahan RAPBD. Dokumen dalam pengesahan RAPBD meliputi RAPBD, nota keuangan dan lampiran-lampiran yang terdiri atas ringkasan APBD, rekapitulasi belanja, daftar jumlah pegawai, daftar piutang daerah, daftar investasi daerah, daftar penambahan dan pengurangan aset tetap, dan daftar dana cadangan. C. Proses pengesahan RAPBD. 1. Pembahasan RAPBD. 2. Evaluasi RAPBD dan rancangan perusahaan kepala daerah pejabat APBD. 3. Penetapan Perda APBD dan peraturan kepala daerah pejabat APBD. 4. Pembatalan RAPBD dan rancangan perusahaan kepala daerah pejabat APBD.
5. Penyusun rancangan peraturan kepala daerah APBD apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak tercapai. 3. Pelaksanaan pendapatan. A. Pihak yang berkaitan. 1. Bendahara penerimaan. 2. Pengguna anggaran. 3. Kuasa penggunaan anggaran. 4. Bendahara umum daerah atau BUD. 5. Kuasa bendahara umum daerah atau kuasa BUD. B. Dokumen dalam pelaksanaan pendapatan. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan pendapatan meliputi surat ketetapan pajak daerah, suatu ketetapan retribusi daerah, surat tanda setoran, dan surat tanda bukti pembayaran. C. Proses pelaksanaan pendapatan. Proses pelaksanaan pendapatan terdiri dari penerimaan pendapatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penerimaan atau LPJ penerimaan. 4. Pelaksanaan belanja. A. Pihak yang berkaitan. 1. Tim anggaran pemerintahan daerah. 2. Satuan kerja perangkat daerah. 3. Pejabat pengelola keuangan daerah. 4. Bendahara pengeluaran. 5. Pejabat penata usahaan keuangan SKPD. 6. Penggunaan anggaran. 7. Kuasa penggunaan anggaran. B. Dokumen dalam pelaksanaan belanja. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen pelaksanaan anggaran, anggaran kas, surat penyediaan dana, surat permintaan pembayaran, surat perintah pembayaran, dan surat perintah pencairan dana. C. Proses pelaksanaan belanja. 1. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. 2. Penyusunan anggaran kas. 3. Penerbitan surat penyediaan dana atau SPD. 4. Pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP. 5. Penerbitan surat perintah membayar atau SPM. 6. Penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D. 7. Pembelanjaan dana. 8. Penerbitan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Pertanggungjawaban APBD. A. Pihak yang berkaitan. 1. Pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. 2. Pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD. 3. Pengguna anggaran atau PA. 4. Fungsi akuntansi SKPD. 5. Sekretariat daerah atau Setda. 6. Kepala daerah. 7. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. B. Dokumen dalam pertanggungjawaban APBD. Dokumen-dokumen tersebut meliputi laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas neraca dan catatan atas laporan keuangan atau CLK. C. Proses pertanggungjawaban APBD. 1. Penyusunan laporan keuangan SKPD. 2. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. 4. Pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah. 6. Pengawasan APBD. A. Pengawasan berdasarkan independensi pengawas. 1. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh operator pengawasan yang berada di lingkungan organisasi yang diawasi atau BPKP dan inspektorat wilayah. 2. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh operator pengawasan yang berada dalam lingkungan organisasi yang diawasi atau BPK. B. Pengawasan berdasarkan waktu pengawasan. 1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. C. Pengawasan berdasarkan efek pengawasan. 1. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung. Contoh, Kepala SKPD mengawasi PPK SKPD dalam membuat SPM. 2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang tugas pokoknya adalah melakukan. 3. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan atau LSM, asosiasi profesi. 4.
Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap pelanggaran pemerintahan atau DPR dan DPRD. D. Pengawasan berdasarkan jarak pengawasan. 1. Pengawasan pasif atau jarak jauh adalah pengawasan yang dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban yang diberikan. Contoh, BUD meneliti LPJ beserta bukti pendukungnya. 2. Pengawasan aktif atau jarak dekat adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan. Contoh, Kepala SKPD melakukan peninjauan pelaksanaan kegiatan yang sedang dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.